Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Jadi Jawa adalah kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipa Nusantara Aidit atau yang lebih akrab dikenal sebagai DN Aidit adalah Ketua Umum Partai Komunis Indonesia atau PKI. Berikut ini kumpulan fakta DN Aidit yang perlu kita ketahui. DN Aidit adalah salah seorang pemimpin besar Partai Komunis Indonesia. Namanya dikenal luas oleh masyarakat Indonesia pasca pemberontakan Madiun 1948 dan 1965. DN Aidit lahir pada tanggal 30 Juli 1923 di Belitung. Lahir dengan nama Ahmad Aidit, lelaki yang biasa dipanggil Ahmad ini meninggalkan Belitung dan berangkat ke Jakarta pada tahun 1940. Di Jakarta, Aidit sempat mendirikan perpustakaan Antara di daerah Senen, Jakarta Pusat. Pemimpin tertinggi PKI ini mulai mempelajari Marxis saat bergabung dalam Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda. Sejak saat itu, Aidit mulai memperkenalkan dengan tokoh-tokoh politik Indonesia seperti Bung Karno, Bung Hatta, Khairul Soleh, dan Adam Malik. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi salah satu partai terbesar di negara Indonesia. Pria kelahiran 30 Juli 1923 ini menjadi dalang peristiwa terbesar G30 SPKI. Lubang buaya menjadi saksi biru di balik terjadinya peristiwa ini. Awal mula terjadinya peristiwa G30 SPKI ini adalah melalui penculikan yang dilakukan oleh pihak PKI kepada 7 jenderal yang kini dikenal dengan sebutan pahlawan revolusi. Selain hal tersebut, berikut fakta menarik tentang DN Aidit. Akrab dengan Insinyur Soekarno. DN Aidit menjadi murid kursus politik Insinyur Soekarno. Hubungan keduanya berupa senior dan junior yang cukup erat. Dirinya kerap mengantar jemput Insinyur Soekarno dalam kursus. Menjadi loper koran. DN Aidit pernah menjadi loper koran harian rakyat milik partainya dibredel oleh pemerintah. Koran tersebut pertama kali terbit 31 Januari 1951, menjadi salah satu media massa Indonesia pada periode 1950 sampai 1965. Hal yang menarik adalah ketika dirinya menjadi loper koran saat itu, DN Aidit menjabat sebagai ketua partai PKI. Sosok yang religius. Awalnya, DN Aidit merupakan pemuda alim yang lurus. Ia sangat dekat dengan hal-hal keislaman, terutama karena sang ayah adalah tokoh penting di Belitung. Ayah DN Aidit, Abdullah, memiliki organisasi bernama Nurul Islam yang berbasis Muhammadiyah. DN Aidit kala itu menjadi pemuda yang cukup aktif dalam organisasi tersebut. Marga Aidit. Belakangan muncul berita simpang siur mengenai Marga Aidit yang menyatakan bahwa dirinya adalah keturunan dari Marga Al-Aidid. Faktanya, ayah DN Aidit bernama Abdullah adalah orang Belitung asli dan ibunya adalah orang Mainjau yang tinggal di Belitung. Namun, DN Aidit mulai bersentuhan dengan kaum komunis saat di Jakarta. Dimulai dengan mempelajari teori politik Marxis dari Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda yang kelak berganti nama menjadi PKI. Di sini, Aidit terus mempelajari paham komunis dan berkenalan dengan banyak tokoh, salah satunya adalah Bung Hatta. PKI sangat dipercaya Bung Karno saat Aidit mendukung paham Marxisme, sehingga organisasi tersebut dibiarkan tumbuh dan berkembang. Tidak hanya itu, Aidit juga diangkat menjadi sekjen PKI dan terakhir menjadi ketua komite pusat. Di bawah kepemimpinan DN Aidit, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Demikian memperkuat basis partainya, Aidit juga mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat seperti Gerwani, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Lekra, dan Pemuda Rakyat. Kerja keras Aidit dalam membesarkan PKI membuahkan hasil. Partai tersebut memperoleh suara terbanyak keempat pada pemilu 1955, di mana PKI memperoleh 16,36% suara dan mendapatkan 39 kursi DPR dan 80 kursi konstitusi. Saat sejak itu, PKI mulai berani mempengaruhi Soekarno dalam setiap kebijakannya. Salah satunya meminta Bung Karno untuk memberangus Partai Masyumi, salah satu partai Islam pada saat itu.
Tanggal 30 September 1965 menjadi puncak sejarah paling kelam bagi bangsa Indonesia. Sekelompok prajurit di bawah kepemimpinan Letkol Untung menyerbu rumah para jenderal yang mereka tuduh akan bertindak makar terhadap Soekarno. 7 jenderal dibunuh, termasuk seorang perwira menengah TNI AD dan polisi. Mayatnya dibuang ke dalam sumur di Lubang Buaya. Akhirnya, dalam 5 hari pemberontakan berhasil diberhentikan oleh Maijen Soeharto. Maijen Soeharto memerintahkan para aparat untuk memburu sisa-sisa pemberontak hingga ke seluruh penjuru, termasuk DN Aidit yang diduga menjadi dalang dari gerakan 30 September atau G30 SPKI. Setelah lama menghilang, akhirnya keberadaan DN Aidit terdeteksi oleh beberapa pasukan TNI AD. Ada berbagai versi tentang kematiannya. Versi pertama, Aidit tertangkap di Jawa Tengah, kemudian dibawa oleh sebuah batalion Kostrad ke Boyolali. Setelah itu, dia dibawa ke sebuah sumur dan disuruh berdiri di situ. Sebelum dieksekusi, Aidit diberi waktu setengah jam untuk berbicara. Waktu tersebut ia gunakan untuk membuat pidato yang berapi-api hingga membangkitkan kemarahan semua tentara yang mendengarnya sehingga tidak dapat mengendalikan emosi. Emosi para TNI AD semakin tidak dapat dikendalikan. Akhirnya senjata mereka menyala dan menembaknya hingga mati. Adapun versi lain menyebutkan bahwa Aidit diledakkan bersama-sama dengan rumah tempatnya ditahan. Sampai sekarang tidak diketahui di mana jenazah Aidit dimakamkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.